Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Ahmad Musonef. Saya adalah guru akidah akhlak di MI Darul Ulum, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi batch 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025, bidang studi akidah akhlak di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27100250213. Hari ini Sabtu tanggal 17 Januari tahun 2026. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Darul Ulum kelas 4 dengan materi menghindari akhlak tercela melalui kisah Sa'labah, bahaya sifat kikir dan kufur nikmat dengan metode problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, untuk memulai pelajaran kali ini sebelumnya Ketua kelas bisa memimpin berdoa dulu. Doa. Tangan diangkat, kepala tundukkan, kaki rapat, doa yang khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Selanjutnya mari kita menyanyi lagu nasional bagi negeri untuk menambah kecintaan kita kepada NKRI. Oke, dimulai. Semuanya bisa berdiri sejenak.
berangkat? Ada. Oke, saya absen dulu. Kira-kira siapa yang tidak berangkat hari ini? Oke, Rosid? Ada? Atala? Renan? Alin? Sekar? Pati? Terus Naila. Oke, hadir semuanya ya. Oh, satu tadi jaga berangkat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menghindari akhlak tercela. Sebelumnya dulu kita pernah belajar yang namanya akhlak terpuji. Siapa yang akhlak terpuji? Ayo. Contohnya apa? Alat terpuji, alat ya? Contohnya apa? Yang perempuan ada yang tahu? Contohnya akhlak terpuji. Sakar bagaimana? Membantu teman. Ada lagi? Siapa lagi? Oke, Eva bagaimana? Akhlak terpuji. Contohnya apa? Jujur. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang akhlak terpuji. Sekarang kita membahas yang namanya akhlak tercela atau menghindari akhlak tercela melalui kisah Sa'labah. Dalam hari ini kita akan membahas yang namanya sifat kikir dan sifat kufur nikmat. Oke. Next. Nanti diharapkan kita akan bisa mampu untuk mengenali apa itu pengertian dari kikir, terus apa itu menjelaskan akibat dari sifat kikir dan kufur nikmat, terus yang terakhir kita bagaimana kita implementasi dalam kehidupan sehari-hari supaya kita tidak menjadi orang yang kikir dan kufur. Oke, sebelumnya tadi maksudnya kesini itu di jalan ketemu sama anak-anak. Kayaknya kelas 2 tadi. Kelas 2 itu ada 2 orang. Ada dua orang tadi itu yang satu bawa makanan dia itu. Yang satunya duduk. Tapi ngobrol, yang satu bawa makanan, yang satu duduk. Tetapi maksudnya melihat setelah makanan itu dibuka, dia itu berbagi sama temannya. Mereka sambil ngobrol sambil tertawa bareng. Kira-kira itu hal itu bagus atau enggak ini? Kira-kira kalau kalian punya makanan seperti itu, terus kalian sama temanmu yang nggak punya, kira-kira kamu bisa berbagi kayak gitu? Bisa ya? Bisa ya? Ya nanti diharapkan nanti dari kisah ini nanti kalian jangan ikut-ikutan yang namanya sifat kikir dan sifat kufur nih. Oke. Terus tadi kita bilang apa itu kita sebutkan bahwasanya Sa'labah. Siapa itu Sa'labah? Ada yang pernah dengar nggak Sa'labah itu siapa? Tetanggamu. Bukan, ini bukan tetanggamu itu. Sa'labah itu siapa? Sahabat yang miskin ya. Di sini coba kita lihat di slide ini. Sa'labah yaitu nama lengkapnya siapa itu? Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Beliau adalah seorang sahabat, sebenarnya itu sahabat Rasul yang sangat rajin, bahkan saking rajinnya, ya rajin ke masjid, rajin ibadah, saking rajinnya dia dijuluki dengan yang namanya merpati masjid. Tahu merpati kan? Tahu. Ya. Dia dinamakan merpati masjid karena saking rajinnya dia ke masjid untuk menunaikan ibadah. Tapi karena dia ditakdirkan menjadi orang yang sangat miskin, nggak sanggup dia. Aku nggak sanggup dia nggak sanggup. Akhirnya dia matur kepada Rasulullah. Tahu matur? Memohon bilang pada Rasul. Untuk apa? Supaya didoakan menjadi orang yang kaya. Apa tanggapan Rasul waktu itu? Kira-kira apa? Ayo apa? Kira-kira Rasul kan hatinya bersih ya, gitu? Rahmatan lil
lil alamin. Kira-kira Rasul mau nggak itu? Mau nggak itu? Nah, nanti ada videonya di sini. Mau lihat nggak? Nah, ya nanti tolong amati dengan seksama videonya. Nanti kita pembelajarannya lewat video itu. Siapa Salabah itu, kisahnya bagaimana, terus di akhir kehidupannya bagaimana, terus sifatnya bagaimana, ada di sini. Bisa ya nanti disimak ya? Oke? Oke. Aku harus memberi makan kepada mereka yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Tidak, tidak. Saya menolak membayar zakat. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Salabah. Salabah adalah orang yang sangat miskin. Setiap selesai menunaikan sholat berjamaah di masjid, Salabah selalu buru-buru pulang duluan. Ini karena kain yang digunakannya untuk sholat hanya ada satu, dan Salabah harus bergantian memakainya dengan sang istri tercinta. Hari terus berlalu. Akhirnya Salabah menghadap Rasulullah. Ya Rasul, berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya. Rasulullah meminta Salabah untuk menerima rezeki yang ada dengan tawakal dan mengingatkannya untuk bersyukur agar Allah menambah nikmatnya. Namun Salabah bersikeras ingin menjadi orang kaya. Maka kemudian Rasulullah memberi sepasang domba kepada Salabah untuk dijadikan modal usaha. Dengan izin dari Allah, domba-domba itu berkembang biak dengan sangat baik hingga ratusan jumlahnya. Salabah pun memiliki kebun kurma yang luas dan subur. Dalam waktu yang singkat, Salabah pun akhirnya dikenal sebagai orang yang kaya raya. Sayangnya, hati dan pikiran Salabah dikendalikan oleh hawa nafsu. Saking takutnya kehilangan harta, Salabah sampai lupa dengan ibadah. Sholat berjamaah pun ia tinggalkan karena terlalu sibuk mengurus ternak dan kebunnya. Hingga suatu hari datanglah wahyu tentang zakat turun kepada Rasulullah. Rasulullah pun meminta Ali bin Abi Thalib untuk menagih zakat kepada Salabah. Rasulullah bilang bahwa jumlah harta yang dimiliki Salabah membuatnya wajib membayar zakat. Ali pun bergegas mendatangi Salabah untuk menagih zakat. Salabah, Rasulullah mengatakan bahwa engkau harus membayar sebagian dari kekayaanmu untuk fakir miskin. Ujar Ali. Namun Salabah menjawab dengan ketus. Buat apa zakat bagi fakir miskin? Maaf Ali, orang-orang miskin itu adalah pemalas. Lihat aku, kalau aku hanya duduk dengan berleha-leha, mana mungkin bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak ini? Ali pun menjawab. Tetapi rukun Islam telah menetapkan atas orang yang mampu bahwa ia diwajibkan untuk menunaikan zakat dari sebagian hartanya. Salabah pun naik pitam. Apa? Aku harus memberi makan kepada mereka yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Tidak, tidak. Saya menolak membayar zakat.
khawatir, memikirkan jika kelak salabah dilaknat oleh Allah karena tidak mau membayar zakat. Bahkan saking khawatirnya, Rasulullah meminta Ali untuk menagih zakat kepada salabah hingga 3 kali. Tapi salabah masih juga menolak untuk berzakat. Rasulullah pun berkata bahwa harta salabah kelak tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Apa yang diucapkan Rasulullah pun terjadi. Mendadak ternak salabah diserang wabah. Bahkan banyak dari ternaknya yang mati. Tak hanya itu, kebun kurmanya pun menjadi kering karena diserang hama. Salabah akhirnya datang menghadap Nabi dan hendak membayar zakat. Namun, Nabi menolaknya. Salabah pun akhirnya mendatangi Abu Bakar dengan niat yang sama. Abu Bakar, aku ingin melaksanakan kewajibanku. Tolong terimalah zakatku. Ucap Salabah. Abu Bakar berkata, Maaf, Salabah. Aku tak menerima apa yang ditolak oleh Rasulullah. kekayaan Salabah pun musnah dalam waktu singkat. Ia jatuh miskin dan terlunta-lunta. Pada akhirnya, seluruh harta yang dimilikinya tidak dapat menyelamatkan hidup Salabah. Salabah tidak mau berzakat karena begitu sayang dengan hartanya dan tidak mau merugi. Padahal, berzakat tidak akan pernah membuat seseorang menjadi miskin. Oke, anak-anak sudah melihat videonya? Sudah ada gambaran bagaimana tentang salabah? Sudah ada ya? Ya ini. Selanjutnya kayak gini. Masalah yang timbul dari video tadi ini seperti ini. Mengapa salabah yang awalnya soleh berubah menjadi pembangkang setelah menjadi kaya? Sudah ada ya? Nah, tolong nanti setelah ini Pak Dinak akan membagikan lembar tugasnya per kelompok. Paling ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelompok. Ya, pas 6 kelompok nanti nama-nama kelompoknya nama-nama sahabat aja ya. Abu Bakar, Umar, Utsman. Saya tentukan dulu. Yang ini Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar, Ali. Yang ini Khalid, yang ini Sa'ad. Oke ya. Ingat-ingat ya tadi ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid sama Sa'ad. Nanti dipilih kelompoknya, dipilih ketuanya siapa nanti. Setelah itu nanti ya ini saya bagi dulu. Ya, saya ulangi lagi. Yang kelompok Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid sama Sa'ad. Ya, nanti diberi ketuanya siapa situ ditentukan nama kelompoknya, ketua kelompoknya, terus anggotanya siapa situ. Di situ ada pertanyaannya di situ. Silakan disebutkan.
beberapa kelompok itu hasilnya berbeda-beda. Satu masalah di situ ada beberapa pertanyaan, hasilnya mungkin berbeda-beda. Misalnya kita dua kelompok, ya nanti satu-satu. Nah, kelompok yang mewakili kelompok yang perempuan sama yang laki-laki. Yang pertama, kelompok dari kelompok Ali dulu, silakan semuanya maju ke depan. Ada yang mewakili nanti membacakan hasil diskusi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Ali, oke? Ya, semuanya maju. Oke, yuk. Semangat. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Satu, apa yang membuat Salabah berubah dari orang yang rajin ibadah menjadi orang yang sombong dan kikir? Karena kekayaannya dan hartanya. Dua, apa kesalahan terbesar Salabah saat petugas zakat datang menemui dirinya menolak zakat secara tiga, apa hukuman yang diterima Salabah di dunia akibat sifat kikirnya? Jawabannya terkena penyakit dan keburukannya hemat. Oke, tepuk tangan buat kelompok Ali. Itulah tadi hasil di sini dari kita semuanya. Dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dari video yang kita tonton tadi, kisah tentang Salabah, yaitu manusia yang kurang bersyukur. Bahwasanya kita sudah diberi kenikmatan, walaupun nikmatnya masih kurang sempurna, akan tetapi kalau kita mau bersyukur maka kita akan mendapatkan nikmat lebih dari Allah. Bagaimana tadi sifat Salabah? Yaitu orang yang kikir. Apa itu kikir? Apa itu kikir? Tidak mau mendermakan, tidak mau memberikan zakat kepada orang yang berhak. Terus apa itu kufur? Kufur apa? Kufur itu apa? Tidak bersyukur. Akhirnya dia menjadi orang yang sombong. Dengan apa tadi? Tidak mau memberikan zakat. Dia berpikir bahwasanya hasil dari jerih payahnya lah yang membuatnya dia menjadi semakin kaya. Padahal di sisi lain Allah lah yang memberi rezeki kepada Salabah, memberi kepada kita semua. Mungkin ada pertanyaan sebelum video, ada pertanyaan ada? Oke, tidak? Oke, setelah nanti kita belajar ini, Kak Aminah akan memberikan tugas kepada kalian, bisa dikerjakan nanti di rumah, ya. Minggu depan kita kumpulkan tugasnya. Jadi saya bagi dulu tugasnya tadi tentang materi apa itu salah mencegah, itu sifat kikir dan sifat kufur nikmat. Mungkin itu pertemuan hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi
selesai dulu, kita sama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari Pak Sonet tentang materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.